Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman-teman Pro 2. Kamu masih bersama saya Trinitas ya. Dan saya masih akan terus setia untuk temani kamu sampai nanti kita menuju di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini seperti yang sudah kami janjikan bahwa kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kakak Erlan Leu ya, sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Katolik Cabang ND. Dan nanti kamu juga bisa kirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 082147650422 atau kamu bisa mention di Instagram di @pro2nd. Masih dalam semangat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 kemarin, dan topik kita di kesempatan untuk pagi hari ini tentu saja ada kaitannya teman-teman Pro 2. Merawat kebinekaan, seperti apa kita akan mengetahui peran mahasiswa Katolik dalam mengamalkan Pancasila. Kita sapa Kak Erlan Leu yang sudah tersambung bersama kami pagi hari ini melalui line telepon. Selamat pagi Kak Erlan. Selamat pagi Kakak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kabarnya selalu baik. Selalu baik ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila Kakak. Iya, masih dengan semangat yang sama tentu saja, karena kita kemarin baru saja merayakan atau memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Dan kalau kita lihat teman-teman Pro 2 pada saat kegiatan di lapangan Pancasila, bagaimana euforia yang ditunjukkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, dengan beragam budaya yang dipertunjukkan pada saat itu. Nah teman-teman Pro 2 semuanya, di kesempatan untuk pagi hari ini, selain melalui terestrial di 92,2 MHz, kamu juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi Harari Digital yang bisa teman-teman unduh aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Nah Kak Erlan, bagaimana nih pandangan Kak Erlan sebagai Ketua PMKRI Cabang ND mengenai makna Pancasila untuk generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa PMKRI Kak Erlan? Ya, baik, selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kepercayaannya sehingga kita bisa berbagi pengalaman pada momen dan masih dalam nuansa Pancasila. Untuk makna Pancasila terhadap generasi muda itu sendiri, khususnya kita dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita jadikan itu sebagai yang pertama pedoman hidup, pedoman hidup berorganisasi. Pancasila memberikan prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya sebagai makhluk sosial. Kemudian kita juga memaknai sebagai landasan moral dan etika. Pancasila membentuk kepribadian dan karakter sehingga kita selalu berpikir dan bertindak baik ya. Kemudian Pancasila juga membantu kita untuk memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab ya, terutama terhadap diri sendiri, antara anggota maupun sesama. Kemudian kita juga memaknai untuk mengembangkan solidaritas dan nasionalisme di era globalisasi ini sesuai dengan visi dan misi mahasiswa, khususnya kita yang belajar di PMKRI, dituntut untuk menjadi agen perubahan dan kontrol sosial ya, melalui aksi-aksi kolektif sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dan juga nasionalisme. Seperti itu, Kakak. Oke, nah Kak Erlan sebagai organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai atau ajaran-ajaran Katolik ya, bagaimana PMKRI Cabang ND melihat kolerasi antara ajaran atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dengan ajaran Katolik, Kak Erlan? Ya, baik. Jadi korelasi antara nilai-nilai terkandung dalam Pancasila
dan ajaran Katolik ya. Kita di PMK kebetulan koridor gerakan kita itu berasaskan Pancasila ya. Jadi saya satu persatu menjelaskannya. Ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan iman Katolik, yakni kita harus percaya pada satu Tuhan yang merupakan sumber kebaikan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga sejalan dengan ajaran Katolik tentang cinta kasih ya, berbuat baik dan berjuang untuk keadilan. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia juga sangat selaras dengan ajaran Katolik, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dan turut berkontribusi. Kemudian, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Umat Katolik, ya khususnya kita, diajarkan untuk mengutamakan musyawarah dan demokrasi ya. Ini supaya demi menjaga perdamaian. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial, sesuai juga dengan visi dan misi organisasi. Gereja Katolik mendorong umatnya untuk berjuang demi keadilan ya, membantu mereka yang membutuhkan. Kita di PMKRI dituntut untuk melihat apa yang tidak terlihat dan kemudian menyuarakan apa yang tidak terdengar. Seperti itu kakak. Oke, Kak Erlan, harapan dari tentu saja ya dari semua kita kepada generasi muda saat ini adalah bahwa Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan tapi kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau PMKRI cabang Ende sendiri seperti apa nih Kak Erlan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan berorganisasi atau bisa juga ketika interaksi dengan masyarakat? Mungkin ada contoh konkret yang bisa Kak Erlan sharingkan ke kita di pagi hari ini Kak Erlan. Baik, ya. Jadi untuk PMKRI sendiri kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di berbagai pembinaan, baik itu informal, non formal maupun formal. Yang pertama, kita hal yang paling nyata dan konkret, kemudian sederhana, itu saling menghargai pendapat dan hak asasi. Misalnya dalam rapat atau pertemuan, semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, juga harus dihormati hak asasinya. Misalnya berpendapat maupun memilih dan dipilih. Kemudian kerjasama untuk mencapai tujuan juga. Kita dalam mencapai tujuan kita menggunakan prinsip kolektif kolegial ya. Jadi berkontribusi dan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kemampuan masing-masing. Kemudian mengedepankan musyawarah dan mufakat. Jadi setiap anggota harus dapat menyampaikan pendapat dan memilih keputusan yang terbaik ya. Kemudian harus belajar berbesar hati dan saling menerima pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir, mengembangkan toleransi ya. Setiap anggota wajib untuk menghargai perbedaan ya, mulai dari suku, ras, agama yang memberikan yang sama. Itu kebetulan kita di PMKRI jadi namanya saja yang Perhimpunan Mahasiswa Katolik, tetapi kita tidak membatasi untuk misalnya teman-teman dari Muslim, dari Kristen untuk masuk, karena kita membuka luas bagi proses belajar teman-teman. Seperti itu kan. Berarti selalu ada ruang untuk berkolaborasi bersama begitu, Kak Erlan? Ya, betul kakak. Apakah ada rencananya dalam waktu dekat ini, Kak Erlan? Untuk dalam waktu dekat ini
kita kemarin sudah merencanakan untuk bersilaturahmi Cipayung itu dengan teman-teman HMI, GMKI, LMND, GMNI ya. Kita membicarakan isu-isu sosial seputar daerah Kabupaten Ende yang kemudian untuk kita bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap kemajuan daerah ini. Oke, baik. Kita tunggu informasi ataupun kabar baiknya begitu Kak Erlan ya dari teman-teman PMKRI. Baik. Nah, Kak Erlan, sekarang ini kan situasi kebangsaan kita sedang ramai ya, diterpa isu toleransi, isu radikalisme, polarisasi. Nah, bagaimana menurut Kak Erlan peran mahasiswa Katolik di Ende dalam menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila, Kak Erlan? Ya, jadi baik peran PMKRI ya. Yang paling pertama untuk diketahui bahwa Ende dia berbeda dengan kabupaten-kabupaten tetangga soal kemajemukan dan pluralisnya. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi bagi kader PMKRI harus menjadi contoh nyata dalam menjalankan toleransi antar umat beragama. Itu yang kedua, kita sesuai dengan visi dan misi, kita menolak radikalisme. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam melawan ideologi-ideologi ekstrem yang merusak hak-hak dasar dan kebebasan ataupun merusak tatanan sosial kehidupan. Kemudian kita juga lakukan kampanye atau dialog. Kita memfasilitasi kampanye atau dialog dan inisiatif untuk menggalang opini publik ya. Itu misalnya melalui seminar, diskusi formal, informal yang kita lakukan dengan tema-tema yang berkaitan. Kemudian kita juga mencegah polarisasi ya. Ini seperti yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa kita berperan aktif membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif ya, dengan berbagai elemen, misalnya dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif maupun lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga-lembaga lain. Seperti itu, Kakak. Oke, baik teman-teman Pro2, untuk kamu yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan untuk pagi hari ini, boleh silakan di 082147650422 atau kamu bisa mention, bisa DM kami di Instagram di @pro2nd, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini kita akan tahu teman-teman Pro2 ya, bagaimana pandangan dari Erlan Leo ya tentang sila keempat, yaitu menekankan musyawarah untuk mufakat. Tapi setelah yang berikut ini. Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu. Korea, Jerman. Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya? Bukannya itu Argentina? Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty. Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
kita masih di Spada pagi hari ini ya, masih dalam semangat dan suasana hari lahir Pancasila teman-teman Pro 2. Masih ada event lanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kita teman-teman Pro 2 ya. Kalau tadi kemarin ya kalian sudah menikmati keseruan malam hiburan, parade kebangsaan. Nah, katanya ada beberapa instansi yang hari ini melakukan kegiatan pembersihan teman-teman Pro 2 ya. Jadi salah satu rekan kami, reporter Kakak Rovinus Hula sudah turun ke lapangan ya. Ini aksi yang juga dilakukan teman-teman Pro 2, bagian dari kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, Kak Erlan, halo. Halo. Oke, masih semangat ya? Masih. Baik Kak Erlan, ini kalau kita bicara tentang sila keempat, menekankan musyawarah untuk mufakat. Saya yakin sekali bahwa teman-teman dari PMKRI cabang Ende pasti sudah menerapkan prinsip ini dalam pengambilan keputusan di organisasi. Tapi bagaimana melihat dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas, Kak Erlan? Oke, baik. Jadi untuk mufakat sila khususnya itu kita belajar sambil berjuang dalam organisasi itu, kita yang paling pertama itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk berekspresi, khususnya itu menyampaikan pendapat. Kemudian kita juga dituntut untuk menghargai setiap perbedaannya, itu baik di internal maupun kita berinteraksi dengan sesama di luar. Kemudian saling menerima keputusan ini hal yang paling penting. Kita diminta atau dituntut untuk belajar demokrasi mulai dari hal-hal yang kecil sehingga kita mampu menerima keputusan. Kemudian konsisten dan taat terhadap keputusan bersama ya. Jadi apa yang sudah menjadi mufakat melalui musyawarah wajib untuk kemudian kita jalankan tanpa ada resisten ataupun mungkin ada hal-hal yang di luar ya, seperti itu kan. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat, Kak Erlan, PMKRI ini adalah salah satu organisasi yang selalu menggaungkan tentang keadilan. Apa kira-kira langkah konkret, Kak Erlan, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Baik, jadi untuk langkah konkret PMKRI mewujudkan keadilan sosial ya, untuk diketahui itu yang paling pertama di awal itu soal relawan mahasiswa untuk masuk ke organisasi ya. Jadi di situ sudah tertanam orientasi mahasiswa ataupun visi pribadinya, dan kemudian pengen untuk belajar sambil memperjuangkan keadilan. Ya, memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan, membangun kesadaran sosial, mempromosi nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya. Ya. Yang berikut kita melakukan advokasi biasanya jika terdapat isu-isu sosial yang kita lihat merugikan kaum rentan atau masyarakat kecil, atau kebijakan-kebijakan yang berpihak, kita melakukan advokasi untuk mencari akar persoalannya, sehingga kita bawa itu dalam gerakan-gerakan sosial. Misalnya kita hearing, kita ajak audiens untuk sampaikan aspirasi atau mungkin aksi damai, seruan moral dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Oke, Kak Erlan, ini kalau kita bicara tentang tantangan ya yang ada di generasi muda saat ini dalam memahami kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, ini masih menjadi tantangan sampai dengan sekarang, Kak Erlan. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh PMKRI untuk mengatasi tantangan tersebut, Kak Erlan? Ya, baik. Jadi ada juga tantangan yang kemudian kita hadapi, itu memang berbicara konteks
Indonesia khususnya di daerah ini tidak bisa dipungkiri kita hidup di tengah keberagaman yang kemudian banyak persepsi berkaitan dengan dinamika sosial ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang paling pertama kita dipengaruhi oleh globalisasi ya, dan masuknya budaya asing, kemudian perkembangan teknologi juga atau arus informasi. Itu kita secara organisatoris sudah mengkaji itu dan kemudian masih dalam tahap perencanaan untuk mengatasi berbagai tantangan tadi. Itu yang pertama. Ini berikut yang akan saya sampaikan. Ini ada yang sudah kita jalankan dan ada yang masih sementara direncanakan dalam program-program. Itu pendidikan Pancasila. Kita lakukan pendidikan Pancasila, melakukan pendidikan Pancasila dengan seminar, workshop dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Ya, itu contoh konkret. Kemarin berkaitan dengan kita tanggapi isu ekologi, kita lakukan seminar dan berbicara soal ekologi dengan menghadirkan dari berbagai perspektif, pemerintah, akademisi, orang gerakan, dari gereja dan lain-lain. Kemudian kegiatan sosial budaya, aktif dalam kegiatan budaya seperti bakti sosial. Ya. Kemudian penguatan literasi digital ya. Jadi kita harus mampu membedakan informasi mana yang benar dan mana yang sifatnya hoax. Ya, itu untuk meminimalisir konsumsi publik dan juga informasi-informasi yang menyesatkan. Kemudian kita juga mengembangkan nilai-nilai luhur ya, seperti solidaritas, gotong royong, ya nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, seperti itu kan. Oke, yang terakhir Kak Erlan sebagai Ketua PMKRI, apa harapan ke depan dari Kak Erlan untuk implementasi Pancasila khususnya peran serta dalam pembangunan bangsa? Baik, jadi harapannya khususnya kepada orang muda atau mahasiswa atau kita sebagai kaum cendekiawan, jadilah Pancasila sebagai dasar dan patokan untuk menentukan arah dan masa depan bangsa. Lebih dari sekedar ideologi negara, kita juga harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-harian. Jadi harus mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan serta aktif menyebarkan nilai-nilai positif dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Seperti itu harapannya. Baik, terima kasih Kak Erlan untuk obrolannya di pagi hari ini ya. Baik Kakak, sama-sama. Iya, dan teman-teman Pro 2, buat kamu yang ketinggalan obrolan kami, tenang, tidak perlu khawatir. Kamu bisa menyaksikan kembali obrolan kami di pagi hari ini di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you so much buat kamu semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan di obrolan kita pagi hari ini. Terhanyut dalam